Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari antara kita yang ketika melihat pasangan hidupnya bikin kesalahan, atau orang lain bikin kesalahan, atau pendetamu, atau gembalamu, atau siapapun bikin kesalahan, langsung cepat-cepat bereaksi, langsung ngomong, langsung komentar, langsung berkata-kata buruk, yang lebih parah lagi menghakimi, menilai dengan cara pandangnya sendiri. Berapa banyak orang seperti itu? Kalau hari ini kita memiliki sikap seperti itu, artinya kita perlu bertobat. Kalau kita melihat orang lain yang bikin kesalahan dan kita langsung hakimi karena kita ini merasa benar, kata kita ini merasa suci, kita merasa lebih kudus, kita merasa melakukan kebenaran dan melakukan hal yang lebih mulia dibanding orang yang melakukan dosa itu, sehingga kita berhak ngomong sembarangan, ngomong sembrono, bahkan mempengaruhi banyak orang kepada hal yang tidak berkenan. Buat apa? Bukankah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita kan harus mengikuti gaya hidupnya Yesus, sikapnya Yesus, tindakannya Yesus. Memang kita cenderung lebih mudah bereaksi yang jelek dibanding bereaksi yang baik. Tetapi setelah kita kenal kebenaran, reaksi kita harus sesuai dengan firman, bukan ngikutin hawa nafsu dan keinginan kita. Kita akan belajar dari apa yang Yesus lakukan. Reaksi kita ini harus seperti reaksinya Yesus. Karena orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kata Kristen pertama kali disebut di Antiokhia. Kenapa disebut di Antiokhia? Karena orang-orang melihat orang Kristen di Antiokhia itu ngikutin gaya hidupnya Yesus. Makanya disebut Kristen. Kristen bukan agama. Kristen bukan sekedar organisasi, tapi Kristen adalah orang-orang yang percaya Yesus dan ngikutin gaya hidupnya Yesus dalam segala hal sampai hari ini. Kita menjadi orang Kristen, kita harus ngikutin gaya hidupnya Yesus dan sikapnya Yesus. Kita hari ini akan belajar melihat dari apa yang Yesus lakukan. Kita mau belajar dari apa yang Dia alami hari ini. Yohanes pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Ini Yesus ini luar biasa, pagi-pagi benar. Mungkin di jam 5 atau jam setengah 5 atau jam 4, karena pagi-pagi benar berada di bait Allah. Ngapain? Tentunya dia membangun hubungan dengan Allahnya. Dan seluruh rakyat datang kepadanya dan duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ini ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini senangnya cari kesalahan orang dan menghakiminya. Pagi-pagi datang ke bait Allah bukan untuk beribadah, tapi malah mau menghakimi orang lain. Dan diperhadapkan orang yang berzina itu kepada Yesus. Maka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kejadian ini
ternyata juga ada di akhir zaman. Kita nggak nyuruh orang ngelemparin batu, tapi kita seringkali lemparin orang lain dengan batu perkataan yang tajam-tajam dan nyakitin dan merendahkan. Ketika ada orang yang jatuh dalam dosa, apalagi kalau ada hamba Tuhan, mudah sekali diomongin, digosipin, diposting di media sosial, di IG, di Facebook, di Twitter, dan lain sebagainya. Merasa kita paling benar sendiri, merasa kita paling suci, merasa kita paling di atas angin. Ketika ada orang kesalahan, kita tiba-tiba rendahkan, kita tuduh, kita persalahkan, dan lain sebagainya. Seringkali juga ini terjadi di dalam keluarga. Ketika istrimu atau suamimu bikin kesalahan, tiba-tiba kamu lempari dengan kata-kata yang tajam, nyakitin sekali. Mungkin kamu gak lempar dengan batu, tapi kamu lempar dengan perkataan. Dan perkataan itu menyakitkan sepanjang umur hidupnya loh. Berapa banyak di antara kita seringkali melemparin orang lain yang kita anggap salah, kita anggap nggak bermoral, kita anggap dia melakukan dosa, kita anggap dia melakukan pelanggaran, dan kita lemparin kata-kata yang sadis, tuduhan-tuduhan, dengan sikap yang sinis karena kita merasa paling suci dan berkenan sendiri. Akhirnya bukan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, bagaimana itu terjadi kepada orang-orang yang rohaninya masih lemah? Bukankah dia bisa kepahitan dan luka batin? Justru kita ini dipanggil untuk jadi berkat loh, bukan untuk menghakimi dan menuduh. Tapi kita senangnya nuduh dan menghakimi. Menuduh jelek, memperkatakan jelek, ngata-ngatain jelek, gosip jelek, merasa paling hebat dan benar, berkenan sejagat raya, dan merasa paling masuk surga sendiri. Bukan bagian kita kok. Kita serahin saja sama Tuhan. Bagian kita itu beresin hati kita sendiri, hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita nggak benar, hidup kita ini ngawur, kita pasti suka ngurusin masalah orang. Kalau engkau bukan konselor, kamu nggak perlu ngurusin masalah orang, kelemahan orang. Urusin kelemahanmu sendiri, serahin sama Tuhan. Bagian kita itu bukan campur tangan dengan masalah orang. Bagian kita itu belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bertindak sesuai dengan firman, berkelakuan seperti firman. Jangan malah jadi orang yang menuduh orang lain, merendahkan orang lain, nyakitin orang lain. Nanti orang itu bisa kepahitan. Berapa banyak di antara kita di gereja ini, kita seringkali memperlakukan seperti itu. Orang yang melakukan dosa merasa terhakimi, merasa paling gak layak di hadapan Tuhan, merasa paling hina. Dan akhirnya mereka bukan malah cari Tuhan, malah kepahitan. Berapa banyak di antara kita seringkali bersikap seperti ini. Kalau kita nimpulin sikap seperti ini, kamu bukan jadi berkat, kamu malah jadi batu sandungan. Kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan untuk jadi batu sandungan. Yesus memulai cara pandang yang berbeda. Justru dia ngomong sama orang-orang yang ingin melemparin batu itu. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparin batu kepada perempuan ini. Kita dulu sebelum kenal Tuhan, kita ini semuanya manusia yang berdosa kok. Hanya karena kasih karunia-Nya hari ini kita diberikan kemampuan kekuatan untuk hidup kudus, hidup benar, berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kita lebih hebat dari orang lain. Bukan berarti kita lebih kudus dari orang lain. Bukan berarti kita lebih berkenan dari orang lain dan berhak menghakimi orang lain. Dan ujungnya kamu akan meninggikan diri sombong, angkuh, tepuk dada nih. Aku paling benar, yang lain salah semua. Aku yang paling berkenan sesuai dengan surga, yang lain salah semua. Angkuh, sombong. Sebenarnya orang model kayak begini tinggal tunggu aja kejatuhannya. Kalau ada orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan gak benar, pasti gampang menilai dan menuduh orang lain. Orang itu kalau hubungannya dengan Tuhan benar, sikap hatinya benar, kelakuannya benar, ucapannya benar, tindakannya pasti benar. Gak mungkin orang dekat Tuhan, kelakuannya buruk, sikapnya jelek. Kalau ngaku dekat Tuhan tapi kelakuannya buruk, bertentangan dengan firman Tuhan, dia gak dekat Tuhan. Mulutnya ngomong dekat Tuhan, tapi praktek hidupnya gak dekat dengan Tuhan. Nah, Yesus punya cara yang berpandangan yang berbeda. Nah, kalau kamu merasa paling benar, kamu gak berdosa, lempar batu duluan. Dan apa yang terjadi? Lalu ia membungkuk pula dan menulis tanah, seakan-akan gak peduli. Perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Karena orang yang tua itu lebih banyak umur panjang, lebih hidupnya lebih lama, dan merasa dosanya lebih banyak, dia pergi duluan. Akhirnya tinggal Yesus sendiri, dan perempuan itu tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?
Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus selama tinggal di bumi, dia nggak hakimin orang kok. Tapi suatu hari nanti, kalau kita selesai dengan kehidupan kita, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita hidupi di muka bumi di hadapan Tuhan. Di tahta pengadilan Kristus. Kita akan pertanggungjawabkan dari semua tindakan, ucapan, dan perbuatan kita. Hari ini, Yesus masih beri kasih karunia kepada semua orang yang berdosa. Kalau mau datang kepada dia, Tuhan ampuni. Sekalipun kau sudah jadi hamba Tuhan, jatuh dalam dosa, kau balik sama Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Para suami, para istri yang hidup dalam dosa, engkau balik sama Tuhan, Tuhan pulihkan keluargamu, pulihkan ekonomimu. Tuhan sampai hari ini penuh kasih karunia. Masih diberi kesempatan. Kalau kesempatanmu sudah habis, suatu hari engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagian kita ini kan harus memiliki cara pandang seperti Yesus Kristus Tuhan. Ketika Yesus melihat seorang perempuan yang kedapatan berzina, dia tidak hukum, dia nggak maki, dia nggak rendahkan, dia nggak tuduh. Ketika Yesus mendapatin seorang perempuan lagi yang suaminya banyak, gonta-ganti pasangan. Ini perempuan kan nggak jauh beda dengan perempuan sundal yang gonta-ganti pasangan. Sudah dianggap secara umum di kacamata manusia kan direndahkan, makanya diambil air pada waktu siang. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes pasal yang keempat. Dia ngambilnya siang karena waktu siang sepi, supaya nggak jadi pergunjingan orang, nggak jadi perbincangan orang, nggak dilihat orang, nggak ditanyain orang, diambilnya siang. Nah, kok pas siang itu ada Yesus, ketemu Yesus. Apakah Yesus hakimi? Yesus tidak hakimi. Justru karena perkataan Yesus, gara-gara Yesus perempuan ini berubah, bertobat, dan gara-gara perempuan ini menangkan seluruh kota loh. Sikap hati kita ini harus benar dulu ketika melihat orang berdosa. Jangan dihakimi pakai firman Tuhan, pakai ayat, ditakut-takutin. Dia bukannya malah bertobat, bisa malah kepahitan. Jangan dibawa sikap, cara pandang, kelakuan seperti orang dunia yang gampang nuduh, menghakimi, merandang rendah, dan lain sebagainya. Orang nggak akan bertobat, orang nggak akan balik sama Tuhan. Kita semuanya dulu itu orang berdosa, karena kasih karunia saja kita diselamatkan. Justru mulai hari ini kita harus memiliki sikap hidup yang benar, cara pandang yang benar. Berapa banyak orang kepahitan dengan kita? Coba, kenapa orang bisa kepahitan? Kenapa orang bisa menjauh dengan kita? Kita mau belajar koreksi diri. Apa orang itu tersinggung gara-gara perkataan, sikap, dan perbuatan kita? Kadang kita ini yang merasa sudah rohani, kita berhak menuduh dan menghakimi orang lain, memaki orang lain. Loh, memang kamu itu siapa? Kok merasa seperti itu? Apakah kamu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kamu paling benar? Penafsiranmu paling benar, pewahyuanmu paling benar, dan kamu paling dapat perkenanan Tuhan, sehingga kamu bisa menuduh dan memfitnah orang lain. Orang lain nggak akan bertobat dengan sikap dan tindakanmu. Kalau engkau dikasih akses untuk tegur empat mata, kasih nasihat, jangan dibawa diomongin di media sosial, nggak ada gunanya. Hanya membuat hidupmu merasa konyol saja. Kita harus mengikuti gaya hidup Yesus kok. Menghidupin gaya hidup Yesus. Ketika mendapati orang berdosa, dia punya belas kasihan. Pingin orang itu bertobat dan dipakai Tuhan. Bukankah perempuan Samaria itu akhirnya bertobat dan membuat seluruh kota bertobat juga? Justru kita dipanggil menjadi orang percaya untuk jadi berkat, bukan untuk jadi batu sandungan. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang kepada seluruh dunia ini, bukan malah jadi batu sandungan. Perhatikan di ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau kita nih berjalan sama Tuhan, ngaku cinta Tuhan, ngikutin Tuhan, kita tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan kita mempunyai terang hidup. Dan terang itu akan menerangin banyak orang. Karena di Matius 5:14, kamu adalah terang dunia. Kita akan menerangi dunia dengan terangnya Kristus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau kita ngikut Tuhan, kita berjalannya bukan di dalam dosa dan pelanggaran. Kalau ada orang yang sedang berdosa, kumpul kebo berzina,
selingkuh dan lain sebagainya, artinya mereka ini belum kenal Tuhan, belum hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya di Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama, kalau didapatin orang melakukan dosa dan pelanggaran, kita yang rohani harus memimpin orang yang melakukan pelanggaran dengan roh yang lemah lembut. Jangan sampai kita marah. Akhirnya kalau kita marah, kita jatuh ke dalam pencobaan. Tapi seringkali kalau kita mendapatin orang bikin kesalahan, bikin pelanggaran, pertama-tama reaksi kita marah. Reaksi kita teriak, reaksi kita histeris. Apalagi yang bikin pelanggaran itu adalah pasangan hidupmu. Seringkali histeris dengan kata-kata yang tajam. Pasanganmu nggak berubah, malah pasanganmu kepahitan. Kamu ada orang yang melihat orang lain yang melakukan dosa dan pelanggaran, kamu bukannya malah bisa menguasai diri, memimpin orang itu, dalam kamu jadi gosip, yang gosip mau hakimi loh. Kamu punya hak apa? Kita harus memberikan sikap yang benar, respon yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Alkitab katakan kalau suami ini bikin kesalahan, di 1 Petrus pasal yang ke-3, istri harus tanpa perkataan, harus membimbingnya dengan roh lemah lembut juga. Dengan tindakan sikapuannya tanpa perkataan. Artinya suruh diem tapi juga contoh yang baik loh. Tapi kan kebanyakan reaksinya salah. Ketika melihat suaminya tidak berubah, mulutnya yang pertama kali bereaksi. Ngomong ketus, ngomong nyakitin, ngomong ngelukai, nuduh, fitnah, dan memperlakukan hal yang buruk yang lainnya. Loh, dengan seperti itu apakah dia bertobat? Tidak bertobat, malah berbuat bejat. Bapak Ibu, kalau engkau lihat suamimu bikin kesalahan dan kamu malah tambah cerewet, kamu tuduh, kamu perlakukan buruk, suamimu nggak akan bertobat, malah tambah parah. Hari ini belajar, baca di 1 Petrus pasal yang ke-3 pertama itu. Harus belajar. Tanpa perkataan, suaminya melakukan dosa itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Artinya, ini istri harus perlu pengendalian diri, penguasaan diri. Sama dengan kita. Kalau kita ngelihat orang salah, kita yang hidup dalam kebenaran, harusnya memimpin orang itu dengan roh lemah lembut. Amin. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu di mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Bapak Ibu, kita ngikutin gaya hidupnya Yesus. Yesus itu gak menghakimi ketika melihat orang berdosa, bikin kesalahan. Justru dia punya belas kasihan. Dari belas kasihan itu bisa menjamah hidup banyak orang. Yesus harus menjadi patron dalam kehidupan kita. Harus menjadi contoh. Apa yang Yesus lakukan menjadi gaya hidup kita harusnya. Semakin hari hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita bukan menjadi orang yang mudah menghakimi, menuduh, memperlakukan buruk orang lain. Tapi kita menjadi orang yang memberkatin banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Banyak orang diubahkan melalui hidup kita. Amin. Jaga mulutmu, jaga hatimu, jaga sikapmu, jaga tindakanmu. Kita dipanggil bukan untuk menuduh orang lain, menghakimi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. By proses hari demi hari, kita diubahkan dalam hadiratnya. Amin. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubah hidupmu. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah domba nempel dalam hati kami, terpadan melobatin kami agar menjadi kehidupan. Kamu berdoa setiap orang yang mendengar firman diubahkan Tuhan, diberkatin Tuhan. Proteksi, jaga, lindungi. Bikin breakthrough dan terobosan atas kehidupan mereka. Orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Kamu berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, katakan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu, di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua.
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Berembus dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini. Nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name.
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir Mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore.
wajahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana nana lamaya. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinana nano siniere mereme. Inamora. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup lu tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu.
Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.